kenapa? Udah berbuat baik kok masih belum hasilnya baik, malah hidup tertekan, penyakitan kan gitu kan itu ya. yang banyak dikeluhkan. Saya banyak banget mas klien saya itu ya, Masya Allah, uangnya nggak ada serinya, tetapi kenapa hidup tertekan, penyakitan lagi. Dan setelah digali, ternyata ada di dalam sini luka. Oh. Ada luka yang itu lama ngegulung lagi. Ketika perasaan nih, sampah kita di perasaan, di pikiran diselesaikan, ringan dong tubuh kita. Yang bikin berat kan sampah. Oke. Dibawa-bawa kemana-mana gitu. Nah jadi selesaikan sampah pikiran, sampah perasaan. Kalau soal ngomongin rezeki, nggak usah dicari, rezeki itu udah ada. Allah tuh ya udah siapkan. Mau butuh apa? Udah tersedia semua di sini. Tinggal cukupkan aja. Wadahnya punya nggak? Oke. Wadahnya di mana? Wadahnya di mana? Di perasaan. Oke. Nah sekarang ya, kalau kita pengen banget banyak rezeki, ini aura gue ketutup kali nih. Nah, itu. Gara-gara aura ketutup, jadi rezeki juga ketutup. Betul juga. Kenapa disebut aura ketutup? Itu perasaan yang harusnya memancar cinta kasih sayang. Tentu kasih sayang Allah ya. Memancar cinta kasih sayang, kita tutup dengan luka. Marah, sebel, kesel, gregetan, khawatir, was-was, kecewa, julid. Apalagi tuh, sering ingetnya masa lalu. Bisa jadi tantrum juga. Sombong, ya, dendam gitu kan, yang ngerasa yang paling lah. Ya. Tutup di sini. Oke, selamat sore Mbak Vera. Selamat sore Mas. Salam kenal, kita first time ya, Ya. ketemu di Jakarta ini. Masya Allah. Ini kan kita temanya tentang terapi aura. Iya. Ya. Nah, kita bicara terkait aura nih. Ini kan banyak orang-orang yang sering berbuat baik, sering melakukan intinya kebaikan, tapi mereka selalu kurang beruntung, merasa tertekan, merasa susah. Itu kira-kira seperti apa? Apa ada aura yang bocorkah atau gimana? Iya. Jadi kan gini ya, kalau tadi pertanyaannya, ini ada aura yang bocor kah? Padahal maksudnya udah banyak berbuat kebaikan, tapi kok hidup gini-gini aja, hidup tertekan, nggak merasakan bahagia. Sebenarnya kita ini dulu Mas, kita groundedkan dulu, aura tuh apa sih gitu. Ya, boleh. Nah, aura apa sih? Kan secara saintis, aura adalah pancaran bioenergi yang dikeluarkan seseorang atas aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, aktivitas sehari-harinya ngapain Mas? Contoh misalnya Mas, podcast atau kerjaan lain. Saya sebagai terapis, saya konselor, saya juga coach untuk beberapa pengusaha, saya juga trainer, saya juga ngajar, itu kan aktivitas saya. Sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai ibu dari anak-anak saya gitu. Itu aktivitas secara fisik. Tetapi kalau kita ngomongin aura, itu disebut bioenergi, kan berarti nggak kelihatan. Dari mana itu pancarannya? Nah. Dari perasaan kita. Oke. Saat melakukan aktivitas itu, apa rasanya? If you happy, ya kemudahan datang. Karena kalau kita ngomongin tentang aura, apa yang ada di perasaan kita, itu kan memancar. Tadi bioenerginya memancar, semuanya kemana-mana. Lalu, ini feedbacknya apa yang kita pancarkan. Jadi, misalnya saya berbuat baik. Melakukan itu dengan penuh rasa bahagia. Oke. Udah nyebar. Nanti mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, akan balik ke kita. Kenapa? Karena Allah janji. Hal jazaul ihsan al ihsan. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 60. Bahwa kebaikan hanya berbalas kebaikan. Dan ayat lainlah banyak di Quran. Jadi, kalau emang kita berbuat baik, pertama, perasaan kita percaya. Ada. Gitu iya, percaya bahwa ada yang membalas kebaikan kita. Even bukan orang itu. Misalnya saya berbuat baik sama Mas nih. Atau sama siapa aja lah. Orang yang saya baikin nih nggak membalas. Nggak apa-apa. Kan akan ada yang lain. Oke. Nah, itu pertama. Nanti kebaikan dan balas kebaikan. Lalu kenapa? Udah berbuat baik, kok masih belum hasilnya baik? Malah hidup tertekan, penyakitan kan gitu kan itu ya. yang banyak dikeluhkan. Saya banyak banget Mas klien saya itu ya. Masya Allah, uangnya nggak ada serinya. Tetapi kenapa hidup tertekan? Penyakitan lagi. Dan setelah digali, ternyata ada di dalam sini luka. Oh. Ada luka yang itu lama ngegulung lagi. Sehingga teori apapun yang dia terima, yang dia baca, gak masuk. Oke. Kenapa? Karena wadahnya nggak ada. Wadahnya penuh luka. Nah, saya terapi aura ini membersihkan itu. Lalu kan banyak orang tanya, kalau di Islam tuh aura musyrik nggak sih? Kan kita masih begitu ya. Kita tuh masih terbelenggu dengan musyrik nggak, ini nggak, itu nggak. Benar nggak sih? Benar. Saya bilang, aura yang saya maksud itu menganut pada hadis. Baik buruk diri seseorang tergantung segumpal darah yang disebut hati. Benar. Hati itu kan perasaan. Iya. Perasaan tuh adanya di mana sih? Gak jelas juga dia di mana. Yang pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kok bisa? Rasain aja Mas sekarang. Kalau lagi kesel, bagian mana yang terasa? Sesek. Terus muka ikut nggak? Semua. Merespon. Semua part. Kesel.
mata, semua respon kan? Ya, benar-benar. Nah, jadi kalau kita sebut aura yang memancar bukan cuma di perasaan itu aja, bukan yang sebut jantung, hati, bukan, tetapi semua energi kita merespon itu. Nah, Oke. jadi kalau udah berbuat baik, kok dapat hasilnya belum baik? Saya suka bilang ya ke klien atau ke teman-teman peserta pelatihan, coba cek ada luka apa di situ. Kita lihat secara psikologi ada 6 emosi dasar: marah, sedih, takut, bahagia, jijik, dan terkejut. Oke. So, yang sering hadir di perasaan apa? Coba cek. Marah. Marah. Benar-benar. Marah. Nah, Mas keren, udah tahu marah, udah tahu. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang bilang khawatir, was-was, bingung. Nah, khawatir itu kan kolaborasi dari marah, sedih, takut. Benar. Nah, lebih banyak mana marahnya? Lebih banyak mana sedih? Ini di bridging. 3 emosi dasar ini juga nggak ngumpul. Supaya kita tahu marahnya apa, sedihnya apa, takutnya apa. Di situ kita selesaikan. Oke. Gitu. Jadi, kenapa kita berbuat baik masih belum merasakan baik? Coba cek perasaannya. Nah, untuk berbuat baik sendiri itu biasanya, dan saya juga pernah merasakan ya, pasti yang namanya orang pasti ingin saya berbuat baik harus dapat imbalan baik. Nah, untuk menghilangkan itu seperti apa caranya, Mbak? Oke. Innama a'malu binniyat. Kembali ke niat ya? Iya dong. Berbuat itu untuk apa? Oke. Kan kita teori itu banyak, Mas. Berbuat baik, ya berbuat baik aja. Buat siapa? Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Bukan buat orang lain. Saya berbuat baik, saya nggak berbuat buat siapa-siapa. Buat saya sendiri. Nanti hasilnya kan kita sendiri yang merasakan. Yang tadi saya bilang, kadang Mas, berbuat baik kita itu nggak akan pernah kelihatan. Karena orang yang benci kita mah tetap benci, Mas. Sejuta kali kita berbuat baik sama dia nggak kelihatan. Benar. Sejuta kali, bahkan jutaan kali lah, miliaran lah kita berbuat baik, nggak kelihatan, Mas. Benci mah benci aja, kan hadisnya begitu. Jadi kalau saya nggak perlu buktiin siapa kita. Gitu ya? Iya, karena orang yang benci tetap benci. Tapi orang yang suka lu nggak perlu buktiin. Gitu. Udah pasti dia tahu siapa kita. Jadi berbuat baik, terus aja berbuat baik. Gitu. Tanpa berharap apapun. Yang penting kita berbuat baik. Saya gitu. Jadi saya tutup mata, saya baik aja. Oke. Gitu. Lantas kita berbicara terkait aura nih. Ya. Banyak orang yang bilang, oh, aura itu tidak hanya positif aja, tapi ada aura yang negatif, yaitu aura sakit. Apa sih aura sakit? Aura sakit. Oke, kalau orang sebut aura sakit, kan sebenarnya aura sakit itu yang mana ya, kan gitu. Sebenarnya aura kita kan memancar, fluktuatif, tergantung perasaan. Nah, kalau sakit berarti hatinya yang sakit nih. Karena saya, Mas, klien saya itu kanker payudara, kanker serviks, kanker rahim, miom, lalu apalagi ya? Stroke, banyak banget. Sekarang depresi. 2 tahun belakangan banyak banget yang depresi. GERD itu banyak banget. Bahkan ada yang udah hilang ingatan. Ada yang kecanduan narkoba. Ada yang LGBT. Waduh. Dan itu juga semua ya? karena luka. Dasarnya dari luka itu ya, sumber dari semua masalah itu ya dari luka batin itu tadi. Kan kalau kita mau kaji lagi secara aura, ya jelas lah aura itu apa yang memancar dari dalam perasaan kita keluar. Lalu itu jadi magnet, dan magnet itu balik ke kita, kan gitu. Benar. Gimana aura kita memancar sempurna? Oke, kita selesaikan. Oke. Gitu. Berarti intinya kita harus ikut kelas ya. Ikut kelas. Berarti, Ikut kelas, benar-benar. Ya, benar. Kalau terapi kan harus janji dulu, dan klien saya itu kan banyak bisa. Kalau terapi ke saya tuh nunggunya minimal 1 minggu, karena jadwal saya hari ini aja jadwal saya udah sampai tanggal 8 Februari. Gitu. Dan bicara terkait apa namanya, aura atau energi ya. Iya. Gimana caranya kita membedakan bahwa itu adalah sekedar stres atau cuma sekedar pikiran? Sekedar stres atau pikiran maksudnya? Jadi orang kan berpikiran, oh saya ini stres, oh ini cuma mungkin pikiran saya. Itu kan susah membedakan antara stres dan pikiran dulu, Mbak. Membedakan stres dan pikiran. Stres itu kan berarti udah overload di pikiran. Ya kan? Buntu, ngerasa buntu nih. Nggak ketemu jalan keluar. Dipicu lagi oleh perasaan yang merasa nggak puas. Jadi stres. Jadi intinya, kenapa kita stres? Itu kenyataan nggak sesuai harapan. Jadi kita stres. Kok pengennya begini, kenyataannya begini. Kan gitu. Jadi kenapa membedakan pikiran dan stres? Udah, kalau stres itu harapan nggak sesuai kenyataan. Berasal dari mana? Dari pikiran. Dia kan mikir, kenapa nih nggak sesuai gitu. Lalu cari cara, kenapa nggak sesuai? Harus gimana dan gimana gitu. Jadi semakin cari gimana, semakin nggak ketemu. Semakin nggak ketemu. Karena kita nggak tahu caranya sebenarnya. Oke. Gitu. Seperti trauma masa lalu, bahkan yang sudah lama dilupakan, masih tersimpan di aura dan mempengaruhi rezeki. Itu seperti apa? Karena kan biasanya kita juga kan sudah lama banget kita punya masalah, tapi tetap aja masih. Ya. Nah, itu. Itu ada materi pelatihan saya. Saya suka tanya ke peserta.
teman-teman kenapa sih gitu ya? Senang banget. Bukan senang banget sih. Saya suka tanya, kenapa sih kita susah lupain tentang masa lalu yang menyakitkan? Kenapa coba gitu kan? Ya soalnya itu nyakitin perasaan. Insya Allah gitu kan ya. Itu mengobrak-abrik harga diri saya. Kan gitu. Terus apalagi tuh teman-teman alasannya gitu ya. Sampai sehingga susah melupakan. Kata-katanya menyakitkan. Bikin saya putus asa, tidak berdaya kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau itu tetap disimpan, kira-kira menyelesaikan masalah nggak? Enggak. Enggak. Terus kenapa disimpan? Why? Wah, iya kenapa? I don't know. Kan itu yang harus kita gali nanti. Itu ada di pelatihan saya. Sama kayak tadi saya kan baru ngisi pelatihan kan. Itu sama tuh. Jadi kita tulis semuanya, ada tekniknya sih. Sehingga setelah dia nulis, iya ya ngapain ya? Langsung dicoret. Dan setelah saya, oke, udah fine. Gitu. Dan itu berpengaruh nggak dengan kesehatan? Pengaruh banget mas. Jadi kelas saya, kalau saya bikin kelas, ada yang nggak bisa jalan. Ya. Ikut kelas, tiba-tiba bisa jalan. Ada yang kepalanya vertigo migrain, tiba-tiba seger. Gitu. Dan saya sering banget. Bukan sering banget. Dan itu sering kali kejadian. Harusnya begitu. Ya nggak ada keharusan juga sih. Intinya ketika perasaan nih, sampah kita di perasaan, di pikiran, diselesaikan, ringan dong tubuh kita. Yang bikin berat kan sampah. Oke. Dibawa-bawa kemana-mana. Gitu. Nah jadi, selesaikan sampah pikiran, sampah perasaan. Kalau soal ngomongin rezeki, nggak usah dicari. Rezeki itu udah ada. Allah tuh ya, udah siapkan. Mau butuh apa? Udah tersedia semua di sini. Tinggal cukupkan aja. Wadahnya punya nggak? Oke. Wadahnya di mana? Wadahnya di mana? Di perasaan. Oke. Nah sekarang ya, kalau kita pengen banget banyak rezeki, ini aura gue ketutup kali nih. Nah, itu. Gara-gara aura ketutup, jadi rezeki juga ketutup. Betul juga. Kenapa disebut aura ketutup? Itu perasaan yang harusnya memancar cinta kasih sayang. Tentu kasih sayang Allah ya. Memancar cinta kasih sayang, kita tutup dengan luka, marah, sebel, kesel, gregetan, khawatir, was-was, kecewa, julid, apalagi tuh, sering ingetnya masa lalu, Bisa jadi tantrum juga. sombong, ya, dendam gitu kan, yang ngerasa yang paling lah, Ya. tutup di sini, sehingga hati ini penuh wadahnya, sama itu dia luka itu, sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, kalau umurnya kayak saya udah 52 tahun, apa kabar? Sampahnya 52 tahun ya, nah, gimana itu rezeki mau datang mas? Tempatnya di mana? Dia nanya tempatnya di mana nih mau datang rezeki? Isinya sampah? Sudah nggak ada space ya? Nggak ada space. Dan rezeki kan mau datang ke tempat yang wangi, ke tempat yang rapi, ya. Benar. Nah, kalau isinya sampah, perasaan ini membentuk pikiran. Otomatis di sini punya rasa putus asa, tidak berdaya, khawatir. Ini di sini mikir caranya. Gimana caranya? Selalu cari cara. Nggak ketemu cara. Saya ini penuh. Nah, kalau kita ngomongin, perasaan itu berhubungan dengan apa sih? Hidupnya penuh keseimbangan kan? Benar. Nah, keseimbangan apa? Kalau kita ngomongin secara psikologinya, keseimbangan pikiran dan perasaan. Secara spiritualnya apa? Iman dan takwa. Iya. Perasaan itu berhubungan dengan iman, pikiran berhubungan dengan takwa. Jadi kalau keimanannya goyang, ketakwaannya pasti goyang. Oke. Nggak percaya adanya Tuhan. Berarti sangat mungkin ya dampak dari itu semua bisa menjadi kalau sekarang kan banyak penyakit yang aneh-aneh itu. Iya. Itu berarti salah satu dampak dari itu tadi berarti. Iya. Saya terapi dokter. Dokter malah yang diterapi. Orang terkenal. Terus sakit kepala itu udah berapa tahun ya? 2 tahun lebih. Udah dicek MRI segala macam, nggak ada virus apapun, nggak ada. Waktu saya terapi hanya melepaskan sampah di pikiran dan perasaan, udah bilang Vera amazing loh. Gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Dan saya ajarkan semuanya. Harus ikut kelas teman-teman. Iya harus ikut kelas teman-teman. Harus ikut kelas. Karena gini kalau terapi kan teman-teman itu terapi ya, jadi buat sendiri. Nah saya mau yuk ada Vera yang banyak di dunia ini. Gitu. Jadi ada Vera banyak deh jadi Vera semuanya. Dan materi pelatihan saya itu template yang udah saya bikin dan nggak ada di tempat lain. Oke. Gitu. Mbak Vera, sejauh ini masalah apa keluhan dari teman-teman yang datang ke Mbak Vera? Itu kira-kira masalah apa yang paling sering? Masalah asmara kah atau masalah finansial, bahkan mungkin ada masalah non fisik juga ya? Banyak. Jadi masalahnya itu kan bermacam-macam. Jadi orang curhat kan banyak ya. Cuma kalau kita tarik kesimpulan dan mana cuma 4 kan. Pertama masalah keuangan. Benar. Kedua, keuangan ini mas membentuk masalah kesehatan. Orang menjadi pusing mas. Udah sakit badan kita. Iya benar. Jangankan badan mas gitu ya. Jangankan kepala ya. Jangankan badan juga kan semuanya deh. Nih kalau udah soal keuangan mas, udah pasti badannya sakit. Udah badan sakit mas, ini berhubungan ini apa? Dengan masalah hubungan, entah hubungan sosial dengan keluarga kita.
Suami istri bisa berantem gara-gara duit. Benar, benar, benar. Suami istri bisa berantem gara-gara sakit. Karena sakit kok nggak diperhatiin. Iya, benar, benar. Nah, kalau udah kena tiga-tiganya, Mas, kena keuangan, lalu kesehatan, lalu hubungan yang nggak baik nih, minimal keluarga dekat aja, udah Mas, hancur ini hubungan spiritualnya. Nggak percaya, lalu doanya gini, ya Allah kenapa sih saya dapat cobaan kayak gini? Ya Allah kenapa harus saya? Gitu pertanyaannya. Padahal harus dicek dong. Oke, Ada oke, apa oke. tuh perasaannya? Kan gitu. Nah di saya, fokus Mas bersihin perasaan dan pikiran. Sampahnya dibuang sampai ke akar penyebabnya tanpa harus bercerita ke saya. Jadi semua klien aman karena klien diem aja, nggak usah bercerita sama saya, tiba-tiba masalahnya selesai, cering gitu. Mau dong aku praktek begini. Boleh. Ya nih, Mbak, kan banyak orang ya yang rajin berdoa dan beribadah, Mm-mm. tapi hidupnya tetap macet. Apakah ini aura bersih secara spiritual tapi rusak, atau secara emosionalnya yang rusak? Oke, gini Mas, kalau pertanyaannya seperti itu. Karena banyak orang yang datang ke saya ya. Saya dari konselor itu dari 2016 2016, sampai hari ini. lama banget ya. Lama banget gitu. Nah, dari banyaknya saya ketemu orang ya, kan saya perhatiin dong tentunya. Oh begini, oh begitu. Akhirnya saya bikinlah pelatihan doa tanpa efek samping. Kenapa? Karena setiap kali mereka datang ke saya, waktu saya cek, oke, coba Bu, boleh nggak kira-kira saya tahu doanya Ibu apa? Contoh ya, saya punya klien. Klien itu datang ke saya nangis-nangis karena suaminya nikah lagi. Nangis-nangis. Pertama terapi, kedua kali terapi, ketiga saya bilang kok nggak signifikan. Harusnya terapi sama saya sekali dua udah signifikan banget. Ini belum. Saya tanya Bu, kira-kira Bu, doa apa sih yang sering Ibu ucapkan? Doa apa ya? Kayaknya normal-normal aja doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya itu mah udah oke lah, itu doanya udah aman. Itu ya nggak udah approval ya, udah oke lah itu mah. Itu doa udah paling aman. Pokoknya doa lain lah, ya itu aman Bu doanya. Yang doa-doa orang terdahulu itu aman. Oke. Apa ya bahasa Indonesia gitu Bu yang sering Ibu katakan? Lama dia pikir ya. Terus dia bilang, iya saya sering doanya gini. Ya Allah, berilah saya surga tanpa hisab bersama suami dan anak saya. Cakep Bu, itu doa udah wujud kata saya gitu. Kok wujud? Itu surga Bu. Tapi surganya jangan begini boleh nggak? Ini surga yang lain. Kata dia. Tahu nggak? Ketika suami kita poligami nikah lagi, itu tiket surga di tangan kita. Kok bisa? Bisa dong. Dia zolim sama kita. Benar. Kenapa kita dizolimin orang nggak mau ambil tiketnya? Itu kan tiketnya dapat tiket dari Allah. Doa. Ini banyak yang belum tahu. Kalau ditinggal selingkuh suami, ditinggal cerai, itu sebenarnya mereka dapat golden ticket untuk surga. Bener. Doa. Saya ajarin doa ke teman-teman. Tapi saya susah Mbak Vera ngelepasnya. Soalnya begini, oke, boleh nggak ngomongin? Ya Allah, nggak apa-apa. Saya ridho ya Allah, meskipun sakit. Saya ridho ya Allah, meskipun saya nggak kuat. Saya ridho ya Allah, meskipun ini nyakitin banget. Nggak apa-apa ya Allah, saya ridho. Gantikan ya Allah dengan ridhomu. Terbuka ya Allah ridhomu di langit dan di bumi, sehingga rezeki saya mengalir deras setiap hari tanpa henti. Bukan cuma buat saya, buat anak cucu dan keturunan saya. Kalau perlu rezeki suami saya, buat saya. Gitu ngomong gitu depan suaminya, Bu. Gitu. Mantap. Iya, saya gituin. Dan itu dipraktekin. Ada klien saya, sakit kanker. Ya. Udah stadium 4, nyebar ke tulang, nyebar ke pankreas. Oh, ngeri sekali ya. Iya. Dia sering ikut pelatihan saya. Udah begitu Mas, dia bukan orang mampu lah ya. Diusir-usir sama suaminya. Karena suaminya selingkuh. Jadi dia diusir dari rumah, punya anak 2. Yang pertama anaknya berkebutuhan khusus. Yang kecil masih kecil nih. Umur 4 tahun. Namanya anak 4 tahun kan nggak bisa diem ya. Iya. Coba, dia lagi sakit kanker, ngurusin anak 2, yang satu kebutuhan khusus. Gimana rasanya? Bisa-bisa baby blues dia. Terus udah gitu diusir sama suaminya, suruh pergi. Dia nggak punya tempat tinggal, masih di Jakarta. Oh, sampai segitunya ya. Iya, Ngeri dia banget. akhirnya 2 bulan setelah itu dia telepon saya, Mbak, aku mau curhat. Ya oke, gitu. Curhat. Aku pakai loh ilmunya Mbak Vera. Hah? Ilmu yang mana nih? Karena kan banyak banget ya. Saya punya 48 modul pelatihan gitu ya. Yang mana nih Miss? Gitu. Saya manggilnya dia Miss kan. Awalnya dia guru kan. Saya cuma pakai ya Allah nggak apa-apa. Saya ridho dengan ini. Ya dengan yang terjadi. Saya ridho ya Allah nggak apa-apa. Gantikan aja dengan rezeki yang banyak. Berkelimpahan tanpa batas. Buat saya dan anak cucu keturunan. Tahu nggak Mas? 2 bulan setelah itu dia dapat tawaran rumah 5 miliar di Podomoro. Ngeri ya. Sekarang dia tinggal di Podomoro Golfview. Keren nggak? Luar biasa ya. Kerjaan dapat motor, makan gratis, ditanggung. Coba. Nikmat mana lagi yang didustakan selain kita berserah? Kita mah enggak ya. Kita mah kekeh semua. Kita harus jadi pemenang ya. Iya. Penting banget kan? Gitu. Jadi, saya suka bilang, kenapa sih kadang tuh kita merasa udah berdoa, tapi doa kita nggak terkabul. Saya suka bilang, coba cek. Jangan-jangan itu doa kita. Bukti itu tadi si ibu.
pengen masuk surga tanpa hisap. Loh, itu udah dapet tiket, Bu. Nah, udah ibu doanya itu surga, Bu. Ibu minta apa aja dikasih sama Allah. Kan gitu. Tapi kan kemelekatan terjadi dalam diri kita. Bahwa suami katanya milik kita satu-satunya. Enggak dong. Kan gitu. Ya enggak? Oke. Bukan. Nggak ada satupun yang melekat di dalam dunia ini. Nafas kita aja nggak melekat. Nggak ada yang permanen intinya. Nggak ada yang permanen. Jadi banyak banget doa tanpa efek samping. Makanya saya bikin pelatihannya. Dan itu ngefek banget tuh ke teman-teman. Oke. Iya, saya dapat segini. Lantas benar atau tidak nih, aura seseorang itu bisa menular, mungkin dari pasangan, keluarga, lingkungan. Iya, pastilah. Bisa nular ya? Bisa dong. Kok bisa menular? Ya iyalah. Kalau Mas punya rasa marah, punya luka ya, lukanya berdasarkan dari marah. Saya punya kemarahan. Lalu saya ngomongnya dengan penuh marah. Lo kan ditangkap. Oh iya. Saya nyebarin rasa marah. Lalu datang si kemarahan itu. Kan Mas sendiri yang ngambil. Mas sendiri yang nyebar rasa marah, lalu Mas nangkep rasa marah. Ya, terimalah apa adanya. Itu ya. Iya. Tapi kalau kita sebarkan rasa bahagia, pasti datang bahagia lah. Nah, mungkin itu udah janjinya Allah. Bicara tentang luka, Ya. apalagi luka batin ya. Itu kira-kira untuk menyembuhkan, penyembuhannya itu paling cepat itu berapa lama biar teman-teman tahu? Kalau terapi, paling lama banget. Kalau terapi ya, paling lama banget itu 45 menit. Jarang lah saya sampai 1 jam. 45 menit. Paling cepat. Paling lama ya? Paling lama. Berarti saya kira itu berhari-hari, berbulan-bulan, nggak sampai ya? Enggak. Sadar aja yang penting. Yang jadi masalah kan orang nggak sadar. Nah itu, pertanyaannya untuk bikin kita sadar, sesadar-sadarnya itu Ya saya tanya. ada teori atau cara tersendiri nggak, Mbak? Ada teori. Ada itu biasa di pelatihan, saya buka itu semuanya. Oke. Gitu. Lantas apakah terapi aura bisa mengubah takdir hidup seseorang atau hanya membersihkan jalannya saja? Nah, batasannya itu di mana? Loh, kalau kita ngomongin takdir itu kan udah terjadi, Mas. Bener nggak? Bener. Kan yang belum terjadi bisa kita ubah. Hari ini takdir saya di sini. Bener kan? Ini sampai berapa jam? Takdir saya bisa di sini. Setelah itu kan itu takdir saya. Saya mau ikut pergi kemana, saya bisa ubah. Gitu juga. Kalau takdir hari ini kita nggak enak, kita bisa ubah dong jadi enak. Dengan gimana? Stop dong jatuh cinta sama penderitaan. Saya suka tanya, apa bedanya ya jatuh cinta beneran sama jatuh cinta ada penderitaan? Kan ada bedanya, Mas. Kalau jatuh cinta rasa jatuh cinta gimana coba? Berbunga-bunga, bukan sejuta rasanya ya. Itu lagu. Itu lagu. Jadi jatuh cinta, orang jatuh cinta, gimana rasanya? Kepikiran terus. Iya. Pengen deket terus. Benar. Di sini penuh strategi. Bener nggak? Ntar mau ngomong ini, mau ngomong itu, ntar begini, ntar begitu. Bener nggak? Sekarang apa bedanya kalau kita jatuh cinta sama penderitaan? Kita benci banget sama orang karena orang itu nyakitin kita. Kepikiran mulu nggak? Kepikiran. Terus kebayang-bayang mulu nggak tuh kayak orangnya di mata kita? Nampak dari depan. Nah, kebayang-bayang di mata kita. Terus ini otak nyusun strategi nggak? Nyusun. Ntar ya kalau kamu ngomong ini, itu. Segala strategi di sini. Apa bedanya sama jatuh cinta? Nggak ada. Nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Dan semesta kita tahu. Semesta ini nggak tahu apapun. Dia nggak tahu ini benci, ini nggak tahu, dia nggak tahu. Yang dia tahu, dia mewujudkan apa yang intensitasnya di pikiran kita lebih sering kita gunakan. Kalau kebencian gitu ya udah terjadi. Jadi kalau strategi kita bisa negatif, ya terjadi lah. Sebelum buat dia, buat kita. Misalnya kita sumpahin orang. Sebelum buat orang, kita dulu dong. Gitu, karena kita memproyeksikan itu. Gitu. Ada nggak kasus yang sekiranya ekstrim yang pernah Mbak Vera tanganin, yang mungkin sudah dapat vonis dari medis atau psikolog? Ah itu dia, yang kanker payudara stadium 4. Sembuh. Bisa diceritain nggak? Yang tadi itu. Yang tadi. Oh, yang awal tadi ya? Yang stadium 4, terus udah nyebar ke tulang, nyebar ke ke pankreas. Gitu. Oh ya, kemarin juga saya terapi, ada klien saya di Ternate. Beliau sakit miom udah 10 cm. Nggak bisa jalan. Nah, bisa jalan sih, tapi nahan sakit gitu ya. Nahan sakit gitu. Pokoknya mukanya juga kuyu gitu. Saya terapi. Ya terapi tentu ngangkat lukanya ya. Ngangkat luka, ngangkat perasaan dan pikiran sampah-sampahnya. Setelah saya terapi, udah langsung bisa jalan. Dan bisa jalan pagi besoknya. Udah, santai sampai sekarang. Selain kasus kanker payudara, ada lagi nggak? Sakit jantung koroner. Sama juga. Lepasin itu semua, udah. Berarti kalau bisa seperti itu kan kita nggak usah bingung-bingung lagi. Langsung aja datang ke Mbak Vera, ikut Bismillah. kelasnya. Iya, bismillah. Nanti ada jadwal ya Mbak ya?
tanggalnya tanggal berapa dan lain sebagainya. Banyak kelasnya Mbak ya? Banyak banget. Basic dari kelas saya itu adalah bahagia tanpa rekayasa. Bahagia tanpa Iya, rekayasa. karena semua kesulitan, semua kehimpitan, semua kesakitan, semua tekanan yang kita rasakan dalam hidup ini, sebenarnya minusnya rasa bahagia aja. Bahagia itu cuma di bibir. Jarang bahagia itu nyerap ke perasaan. Bener. Gitu. Kalau dapat rezeki, bilang aja apa? Alhamdulillah. Hatinya nggak bahagia loh sebenarnya. Ya, masih kurang nih. Oke Mbak, Gitu. saat ini kan dunia itu sebenarnya nggak baik-baik saja. It's Dunia okay. ini kan penuh sandiwara, penuh drama. Nah, itu bagaimana cara mempertahankan aura kita? Netral aja, lihat apa adanya aja. Nggak usah ikut main drama lagi, Mas. Biarkan aja mereka berdrama, kita jangan. Kuatnya aura kita bisa dong kesedot ke aura negatif itu Kalau tadi. Mas punya magnetnya kesedot. Oke. Tapi kita kan harus ada di level tertinggi. Gitu. Kalau kita ada di level rendah, itu kan di penelitiannya Dr. Hawkins ya. Ada level sedih, marah gitu kan itu ada di level bawah. Tapi kalau sukacita, joy kan ada di level atas. Itu Dr. Hawkins tuh penelitiannya coba deh lihat. Naik dong level atas. Minimal kita ada di menerima. Itu levelnya kalau nggak salah 250 kalau nggak salah ya. Oke. 250. Nah, level 250 kalau saya lupa ya, kecewa kalau nggak salah ya, level sedih kalau nggak salah itu kecil banget. Kalau nggak salah cuma 75 atau berapa ya. Nih ya, anggap dah level kita 75. Lalu level kita di atas di penerimaan. Levelnya 250. Kita berbuat kebaikan, gak usah banyak-banyak berbuat kebaikannya. Kita doa. Doa berbuat kebaikan. Kalau satu kebaikan dikali 10. Nah, level 75 dikali 10 berapa, Mas? 75 dikali 10. 750. Nah, sekarang kita di level menerima nih hati kita dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita terima. Levelnya 250. Kalau kali 10? 250 kali 10. 2500. Jadi, kalau sama-sama berdoa di level yang 75, level 250 doa, energi kita jadi ongkos kirim. Kalau pakai Tiki ya, Tiki JNE ongkos kirim itu naik lagi ke 7. Iya. Kira-kira 750 sama 2500 mana cepat nyampe? Yang gedean. Nah itu. Kenapa kita berdoa dengan penuh kekecewaan? Boleh dong berdoa dengan Allah dengan penuh rasa bahagia, sehingga Happy. naik doanya. Nah, itu yang banyak orang yang belum bisa. Ya makanya ada di kelas. Karena emang itu perjalanan ya. Kita kulitin selapis-lapis. Oke teman-teman yang mau ikut kelasnya Mbak Vera, langsung bisa hubungin admin Ngaji Roso, nanti kalian dijelaskan tanggal dan bulannya ya Mas ya. Tanya Ci Iyen deh, Ci Iyen kan udah kenal lama tuh sama Bu Vera. Iya, Apa-apa iya. aja sih mungkin yang bisa disampaikan Ci Iyen gitu. Ci situ dulu Iya dong. sih, gak udah apa-apa. Tema ini tuh ilmunya banyak banget. Boleh aja. Iya. Banyak banget. Itu materinya aja ada 48. Ada yang itu, yang rezeki apa? Yang rezeki. Riset rezeki. Riset rezeki. Gimana tuh? Oh iya, bisa dijelasin gimana riset rezeki? Riset rezeki saya tuh simpel banget. Seperti apa ini Mbak? Pokoknya intinya cuma how to-nya cuma 2. 2M dan 2P. Udah itu aja. Apa itu? 2M itu mata, mulut. Mata dan mulut. Iya. Kenapa? Ada tisu nggak? Boleh. Kita praktek. Tisu. Tisu mas. 1, 2 lembar lah boleh. Tisu. Kemarin saya bilang sama teman-teman, sediain tisu minimal 5 lembar ya. Oke. 5 lembar, jangan 5 box kayak saya bilang gitu. 5 lembar. Jadi gini Mas. M kita sebut mata ya. Kalau hidup kita kesulitan, hidup kita banyak hutang, hidup kita terhimpit apapun keadaan, pasti yang ada di mata kita apa? Beban. Beban, benar. Ya nggak? Nah, boleh nggak sekarang kita praktek ya? Tulis di sini. Hutang nih di kertasnya, tulis hutang. Terus apa lagi di sini? Tulis di sini. Misalnya, kalau ibu-ibu kan banyak ya, kelas saya itu ibu-ibu. Tulis lagi Bu, apa yang bikin ibu nggak enak? Suami nyebelin. Iya, itu lumrah ya. Karena kalau saya lagi ngajar bahagia tanpa rekayasa, Bu, sejak kapan ibu nggak bahagia? Sejak ketemu dia. Gitu. Ini istri saya nonton. Tapi saya nggak nyebelin tuh. Iya. Kalau parenting itu, sejak kapan Bu ibu nggak bahagia? Sejak ketemu dia. Gitu. Sebelah. Nah, nih ya, suami nyebelin. Oke. Terus apa lagi? Hutang. Hutang. Ini 2 ditutup di mata. Apa yang kelihatan? Gak kelihatan apa-apa kan? Bener. Kelihatannya apa? Utang, suami nyebelin, ini aja yang kelihatan. Sehingga kita nggak bisa lihat indahnya dunia. Itu warna itu ada buah ini, ada buah itu, ada pisang goreng. Nggak kelihatan Mas, nggak Benar, kelihatan. benar. Tapi boleh nggak coba dibuka, dilepaskan nih. Kalau kita ngomongin tentang lepaskan tuh kayak gimana sih Mbak, gitu kan? Lepas tuh ini tisunya, boleh nggak dilepas satu? Mulai ada cahaya. Boleh nggak dilepas lagi satu lagi? Boleh ada mas ganteng ya? Tadi nggak kelihatan, Oke, pisang oke, gorengnya oke. kelihatan. Oke. Itu Masuk. melepas. Lalu kalau kita udah lihat udah enak, boleh nggak fokus ini kita lepaskan? Lalu apa yang kita lihat itu kan hati ngomong Mas, mulut ngomong.
mulut ngomongnya tuh gimana? Duh, susah banget ya nyari duit. Duh, kapan ya utang lunas? Ada peserta pelatihan saya bilang, tapi Bu Vera, saya emang nggak pernah ngomong Bu Vera, saya diam aja. Tapi kan hati ibu ngomong. Hati ngomong, tembusannya kemana? Ke mata, karena mata ada jendela jiwa. Ya kan? Mata ada jendela jiwa. Gitu. Jadi, kalau emang mulut nggak ngomong, tapi perasaan ngomong. Akhirnya muncul lagi yang tadi. Pertama kan how to-nya 2M. 2M. Mata dan mulut. Iya benar. Akhirnya karena banyak, saya udah tahu. Jadi sebelum itu saya udah tahu kan ya. Oke, saya nggak pernah ngomong. Iya, tapi ibu ngomong di perasaan. Akhirnya itu muncul di mata. Lalu, how to yang kedua, 2P. Apa? Pikiran dan perasaan. Ini adalah keseimbangan hidup. Kalau kita naik sepeda, roda 2. Pikiran dan perasaan. Kalau ini nggak seimbang, dua-duanya nggak Jatuh, seimbang, jatuh. Dan ini kalau kita ngomong spiritual, ini adalah iman dan takwa. Sekarang cek nih kemarin, coba cek. Isi perasaan apa? Tulis. Tulis isi perasaan semua. Khawatir, kesel, sebel, ngasih. Tulis semuanya. Lalu pikiran kita isinya apa? Strategi, ini itu harapan, keinginan semuanya. Oke, saya baru buka. Sekarang cek perasaan. Itu kaitannya dengan keimanan. Karena Tuhan kita ada di sini. Di setiap denyut jantung kita, di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Saya tanya, lihat tuh isi perasaan, ada nggak Tuhan? Ada nggak Allah? Masih minta. Sang Maha aja nggak ada di perasaan. Apa kabar? Ya nggak? Cek pikiran. Apa isinya strategi? Di mana takwa kita? Adakah ibadah? Jadi semua itu bisa direduksi dengan cara terapi aura ini ya. Barulah kita healing, kita selesaikan itu semua, angkat semuanya. Kan banyak nih orang yang pengen hidupnya ringan, aman, damai, berkelimpahan rezeki. Berarti itu salah satunya dengan cara seperti apa Mbak? Menurut Mbak Vera nih, hidup ringan, damai, berkelimpahan rezeki. Ya emang itu udah terjadi lah. Itu hak mutlak kita. Nggak usah perlu pengen, udah dapet. Tapi banyak yang merasa belum dapat Mbak. Lah, tanya. Pengen ringannya tuh kayak apa? Ringannya seperti apa? Itu kan mesti clear. Hidup ringan, udah ringan kok hidupnya, yang ribet kan perasaan. Yang ribet kan pikiran, cari strategi ini itu. Ya nggak? Sebenarnya kita nggak perlu lah effort besar, nggak perlu. Tumbuhkan aja keyakinan. Yang jadi masalah kita nggak yakin, padahal Allah ya. Ini basically saya kan memang Muslim ya. Jadi saya selalu kolaborasikan antara psikologi dengan keyakinan saya. Tentunya saya nggak akan menyimpang dari itu. Dan saya rasa mungkin semua pun sama kan, punya batasan dan keyakinan itu. Nah, dari situlah sebenarnya Allah itu udah bilang di surat Al-Baqarah ayat 8, Allah bilang, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan sedih, ikuti aja petunjukku. Lah jadi masalah kita nggak pernah ikutin petunjuknya Allah. Petunjuk yang mana yang dipakai? Google Maps, saya ke sini pakai Google Maps kan, belok kanan, belok kiri. Terus misalnya 100 meter belok kiri, saya bilang enggak, belok kanan. Nyasar nggak? Nyasar dong. Nah, karena nyasar muter kan? Benar. Itulah yang menyebabkan hidup kita begitu. Udah tahu aturannya. Hal jazaul ihsan al ihsan. Berbuat baik. Kebaikan hanya berbalas kebaikan. Kenapa nggak mau? Kan nggak mau. Jadi kata Allah, terus aku yang salah atau selalu disalah-salahin ya? Doa. Udah doa. Contoh satu lagi doa ya. Ini doa tanpa efek samping soalnya. Saya bikin pelatihan itu. Dan itu mengubah semua doa. Coba lah, kalau kita nggak perlu doa lagi Bu Vera gitu. Iya, doa dia ngaco soalnya. Doa ngaco itu gimana? Ya Allah, berilah saya anak yang soleh dan soleha. Saya bilang lah, sebelum pengen Bu, lah ibu aja dulu soleh-soleha. Kan anak mah nyonteknya kita. Contohnya siapa? Kan kita ibunya. Oke. Kan ibu tuh madrasatun ula. Sebagai figur juga ya? Iya, kan madrasah pertama ibunya. Benar. Gitu. Jadi, kebanyakan orang doa tuh nggak clear. Nggak clearnya kenapa? Nih, contoh kasus lah yang jadi pertanyaan klien saya. Bu Vera, suami saya udah 2 tahun nggak kerja Bu. Hidup saya susah banget, saya harus ini. Sedangkan saya punya anak kecil Bu. Oh gitu, oke. Berarti 2 tahun yang lalu suaminya kerja? Iya kerja Bu. Terus? Ya sekarang nggak kerja. Oke. Nah saya langsung ngeklik kan. Oke, boleh nggak? Doamu dulu apa sih? Apa ya? Doanya sih biasa aja. Yakin? Doa yang sering diucapkan diulang-ulang deh. Kata dia. Dia lama-lama mengingat. Akhirnya dia, saya ingat Bu. Saya doa gini. Ya Allah, pengen deh ngurus anak sama suami. Nah, cakep. Itu terwujud doanya. Udah itu ngurus suami sama anak dua-dua gitu. Ngurus anak sama suami udah jadi. Tapi kenapa jadi musibah buat dia? Kan itu dia minta.
Berarti setiap ucapan kita itu sebenarnya bahaya banget ya kalau kita nggak hati-hati, karena itu doa berarti Mbak ya. Oke. Makanya saya ada template doa yang itu template itu udah pasti aman. Udah pasti keberlimpahan. Ada tuh template-nya. Padahal niatnya bagus, Niatnya ingin bagus. merawat anak dan suami. Iya. Tapi konteksnya Tapi kan Bu Vera, saya pengen ngurus anak sama suami. Bukan suami saya kagak kerja begini Bu Vera. Nah kemarin bilang sama Allah. Enggak kan? Nah, gitulah Mas, kadang kalau kita ngomongin aura tuh dalam sekali karena aura tuh berpengaruh di luka. Kalau kita ngomongin cakra, apalagi setiap cakra tuh ada kekuatan, ada tantangan. Itu ada materi pelatihan saya lagi Mas. Dari tanggal lahir bisa ngecek aura kita apa, dan bisa ngecek dominan kekuatannya di bagian tubuh mana. dari tanggal lahir. Tanggal lahir. Keren banget nih, teman-teman bisa nih join sama Mbak Vera yang pengen terapi dari Tanggal lahir. tanggal lahirnya. Keren Ya. banget loh. Heeh. Bisa. Lantas ini Mbak Vera, kesalahan terbesar manusia kira-kira apa ketika mereka merawat auranya itu? Mungkin ada kesalahan terbesar manusia dalam merawat aura mereka. Sebenarnya sih bukan kesalahan terbesar ya Mas, karena memang kita tuh nggak diajarkan untuk mengelola emosi secara benar. Kita biasanya hanya menjalankan ibadah hanya sebatas ibadah, tanpa kita tahu meaningnya apa kita ibadah. Maksudnya seperti apa itu? Maksudnya ya, kita sholat, ya udah sholat aja. Padahal kan kalau kita ngomongin sholat itu mencegah keji dan munkar, contoh ya, mencegah keji dan munkar. Seharusnya ketika kita habis sholat kita merasakan tenang. Benar. Lah, buktinya habis sholat tambah kemerungsung, tambah out-outan kan? Berarti kan yang salah apanya nih? Allahnya yang salah? Enggak lah, kitanya. Waktu kita benar-benar sholat, kita nggak ngerasa, waktu kita bilang Allahu Akbar tuh kita nggak merasa Allah tuh yang paling besar. Gitu. Jadi kita merasa, ya diri kita ya udah ibadah aja gitu, sholat aja, tanpa kita tahu artinya. Sebenarnya kalau perbacaan itu dibaca secara artinya, kan udah lepas aja. Gitu. Tapi memang Mbak Vera, saya sendiri kalau sholat itu berat banget loh, serius. Iya, karena kan nggak tahu enaknya sholat. Nah itu. Nggak tahu enaknya sholat. Ya makanannya aja Mas, ini pisang goreng. Heeh. Kalau orang nggak tahu enaknya, malas makan Mas. Saya kan nggak tahu, nggak disuruh sih sebenarnya. Silakan. Ya, jadi enaknya nih nggak tahu kan. Jadi saya orang nggak mau nyoba, malas gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu karena emang nggak tahu. Nah orang kan bisa tahu kalau dikasih tahu, ini tuh enak banget loh pisangnya, ini begini begitu. Gitu. Berarti secara garis besar, cara merawat aura kita dengan baik itu dengan cara menerima apa adanya, penuh rasa syukur dan bahagia tanpa rekayasa, seperti buku saya. Saya bikin buku Mas. Oh, ada bukunya juga? Ada buku bahagia tanpa rekayasa. Gitu. dikomersilkan juga Mbak ya? Iya, tapi memang saya jualnya sendiri sih, karena kan saya nggak ada tim ya, saya jual sendiri. Dan itu udah laku 680 Oh, buku. keren. Gitu. Jadi kelasnya ada 3 dulu aja ya. Oh, iya. Rekayasa, reset rezeki, Ya, sama detox aura. Boleh. Aura. Detox aura itu kan skill ya, Skill. Mbak. Jadi gimana tuh? Coba. Detox aura itu kan ketika kita bisa, itu skill yang kita bisa nanti praktekin ke orang lain. Gitu. Itu skill banget pokoknya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang detox aura, itu enaknya sebenarnya offline. Offline. Karena salah satu detox aura itu dengan kita tahu tantangan dan kekuatan setiap cakra kita. Oke, buat teman-teman nggak usah khawatir. Nanti yang mau ikut join di kelasnya Mbak Vera nanti bisa gabung, dan itu offline dan langsung bertemu dengan masternya. Masya Allah, Bismillah. Atau nanti yang mau ikut langsung aja hubungi Admin. admin Ngaji Roso bisa, biar nanti dikasih penjelasan, form dan lain sebagainya untuk bisa gabung dengan Mbak Vera. Bismillah. Oke Mas? Oke, terima Oke. kasih.